Apa yang sedang terjadi sekarang itu sederhana dan brutal. Iran sedang dalam masalah, terpojok, dan membayar mahal atas konfrontasi ini. Sementara media yang selama berminggu-minggu menyerang Donald Trump mencoba menyembunyikan pelemahan ini, agar tidak mengakui bahwa strategi jangka panjang Gedung Putih telah mengenai titik-titik vital rezim tersebut. Pada hari Kamis 16 April 2026, tanda-tandanya sudah jelas. Ekspor terhenti, tekanan angkatan laut, ancaman sanksi baru, infrastruktur terkena dampak, dan negosiasi di bawah tekanan. Itulah gambaran sebenarnya, sisanya hanyalah polesan politik. Media yang memutuskan untuk menyerang Donald Trump menggambarkan serangan terhadap Iran sebagai tindakan tidak terkendali, petualangan, dan kegagalan yang sudah diperkirakan sejak awal. Namun, fakta-fakta mulai membongkar narasi tersebut. Reuters melaporkan bahwa Iran telah menangguhkan semua ekspor petrokimia untuk waktu yang tidak ditentukan setelah kerusakan yang terjadi di pusat-pusat penting seperti Azaluye dan Mashhad. Ini bukan sekedar masalah teknis, ini adalah tanda krisis internal. Ketika rezim menghentikan ekspor untuk memprioritaskan pasar domestik dan mencegah kekurangan bahan baku, itu berarti situasinya benar-benar sedang sulit. Sektor ini mengekspor sekitar 29 juta ton per tahun dengan nilai mendekati 13 miliar dolar. Associated Press menggambarkan perubahan ini sebagai peralihan dari perang terbuka menjadi perang dengan ancaman terhadap bank, perusahaan, dan pembeli minyak Iran. Tujuannya menjadi jelas, yaitu memotong pendapatan, membatasi jalur, meningkatkan biaya perlawanan, dan memaksa Teheran untuk bernegosiasi tanpa sikap sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Ini adalah strategi, bukan improvisasi. Di mana Iran paling merasakan pukulan ini? Di laut, pada pemasukan, dan di sektor energi. Reuters melaporkan bahwa Amerika Serikat telah memblokir lalu lintas masuk dan keluar dari pelabuhan-pelabuhan Iran, dan 14 kapal telah dipaksa mundur. Pada saat yang sama, Pete Hegseth menyatakan bahwa pasukan Amerika Serikat siap untuk kembali menyerang pembangkit dan infrastruktur energi jika rezim tersebut tidak menerima kesepakatan. Secara paralel, Washington memperingatkan bahwa pembeli minyak Iran dapat dikenai sanksi sekunder. Dan mengapa hal ini membuat media menjadi rentan? Karena sebagian dari liputan mencoba menjual citra Trump yang terisolasi tanpa rencana untuk keluar, sementara mengabaikan pelemahan nyata Iran. Associated Press sendiri mencatat bahwa kalangan Demokrat mengkritik biaya perang dan kurangnya kejelasan strategis. Dengan kata lain, media berbicara tentang runtuhnya strategi secara politik. Trump tetap memiliki ruang untuk mempertahankan tekanan, yang oleh media yang bersahabat dengan narasi Iran lebih memilih untuk meredakannya. Mereka lebih memilih untuk meremehkan fakta bahwa rezim tersebut sudah bernegosiasi dalam posisi yang lebih buruk. Reuters melaporkan bahwa Washington dan Teheran mulai membahas bukan kesepakatan besar akhir, tetapi memorandum sementara untuk mencegah eskalasi baru. Hal ini terjadi karena perbedaan pendapat tentang program nuklir masih sangat besar, tetapi juga karena Iran terlalu tertekan untuk mempertahankan perang yang panjang tanpa biaya yang terus meningkat. Rezim yang kuat tidak akan buru-buru menuju kesepakatan sementara saat ekspornya sedang terpukul. Lalu lintas maritimnya terhambat dan ekonominya menjadi lebih rentan. Ini berarti satu hal, Iran telah menjadi faktor ketidakstabilan global. Dan ketidakstabilan ini sekarang berbalik melawan rezim itu sendiri. Karena semakin konflik menghambat jalur perdagangan dan menaikkan harga energi, semakin besar tekanan internasional untuk menekan Teheran dan mengurangi ruang lingkup pemerasannya. Ada satu poin lagi yang coba disembunyikan oleh media yang terburu-buru. Kerugiannya tidak hanya dari luar. Reuters melaporkan bahwa Iran hanya bisa bertahan sebentar jika ekspor minyaknya benar-benar dihentikan sebelum akhirnya harus mengurangi produksi. Produksi minyak Iran sebelumnya sekitar 3,5 juta barel per hari ini menunjukkan bahwa rezim tersebut tidak memiliki keleluasaan strategis, melainkan ketergantungan. Dan ketergantungan di bawah sanksi, blokade, serta ancaman militer adalah kelemahan, bukan kekuatan. Ketika pemerintah harus memilih antara melindungi pasar domestik atau mempertahankan ekspor, propaganda runtuh dan realitas pun tak bisa dihindari. Selama berminggu-minggu, banyak komentator lebih memilih menyerang Trump daripada menghadapi sifat rezim Iran. Mereka memperlakukan ofensif tersebut sebagai tindakan berlebihan dari Amerika Serikat, namun mengurangi sorotan terhadap garda revolusi, tekanan nuklir, dan penggunaan Selat Hormuz sebagai senjata politik.
Sekarang, dengan ekspor petrokimia yang ditangguhkan, ancaman sanksi baru, blokade laut, negosiasi sementara, dan risiko nyata serangan baru terhadap infrastruktur energi, semakin sulit untuk mempertahankan fantasi bahwa Iran tetap kuat dan Trump kehilangan arah. Faktanya justru sebaliknya. Pada akhirnya, pertanyaan utamanya jelas, apa yang sebenarnya terjadi? Strategi jangka panjang Trump menekan Iran di titik yang paling menyakitkan. Karena Gedung Putih memahami bahwa untuk memperlihatkan kelemahan rezim, retorika saja tidak cukup. Mereka harus menyerang pendapatan, logistik, dan waktu reaksi. Media yang mendukung, membela, atau merelatifkan Teheran justru menyerang Trump. Media secara keseluruhan yang kehilangan kredibilitas justru media itu sendiri, karena Iran memang sedang dalam kondisi buruk dan tanda-tandanya sudah tidak bisa lagi disembunyikan.